Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, sekarang saya akan kembali untuk meng-highlight apa saja yang terjadi tadi malam dalam acara debat Capres dan juga Cawapres Pemilu Serentak 2019. Saya akan highlight sesuatu yang sangat menarik di sini. Ini adalah pada saat kemudian perdebatan seru atau timpal-menimpal seru antara Capres Joko Widodo dengan Capres Prabowo Subianto pada saat disinggung mengenai penegakan hukum di Indonesia. Kita ini sering berusaha menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum, kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Ya, saya akan kemudian langsung bertanya kepada Mbak Joyce Manurung, psikolog juga sekaligus pakar pembaca gestur. Mana kesan yang paling impactful yang didapatkan Anda sebagai mungkin warganet atau masyarakat dari kedua pasangan calon ini? Iya. Kalau dilihat dari kesan, dua-dua punya kesan yang kuat sebenarnya, tergantung momennya. Kalau barusan tadi Pak Jokowi punya kesan yang paling kuat gitu ya. Ketika dia bicara itu ada unsur emosional yang dimasukkan. Ya, mulai dari nada suara yang makin naik, makin tinggi ya. Jarang-jarang kita lihat sebenarnya ya Pak Jokowi seperti itu. Betul. Dan memang diawali dengan tone yang moderat, lama-lama meningkat dan clear, jelas sekali dia bicara. Jadi kata per kata disampaikan itu menekankan penekanannya terhadap apa yang dia rasakan. Ada kepercayaan diri di sana, ada penguasaan. Iya, powernya dia tunjukkan di situ sebenarnya. Dan kalau dilihat lagi, ada unsur emosional dalam angernya keluar. Ada, ya terlihat. Betul. Ya. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 02? Ketika menanggapi atau mendengarkan Pak Jokowi bicara, mereka agak tersenyum simpul ya. Itu tandanya apa tersenyum simpul? Sebenarnya ini hanya kayak kalau anak kecil, kamu, kira-kira begitu ya. Seperti unsur ledekan ada di situ. Atau unsur ingin meniadakan pernyataan itu. Jadi tidak menganggap itu sesuatu yang signifikan. Oke, kita kan kemudian sekarang melihat ya, saya akan kemudian putarkan sekali lagi kepada Anda, inilah yang terjadi pada saat perdebatan ini. Baru saya akan membuat secara kronologis dari awal dan akhir yang paling seru. Ini yang paling awal dan paling seru yang ini nih. Kita lihat videonya berikut ini. Gajinya hanya 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. Dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. Umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Ya, ini adalah data ya, sebenarnya data ya yang kemudian banyak diperdebatkan oleh para netizen, warganet ya kan, menyatakan luas Jawa Tengah lebih besar dibanding luas Malaysia. Tapi kalau saya melihat ini data yang salah, nanti akan saya berikan kemudian penjelasan yang benar dalam informasi kami. Tapi terlihat tidak kepercayaan diri. Tapi apakah kemudian Pak Prabowo terlihat tahu kalau ini salah? Kalau dilihat dari ekspresinya, ada kedipan mata yang aktif ya. Memang kalau secara umum manusia mengedip dalam belasan kali semenit. Nah, ini lebih cepat. Lebih cepat? Lebih cepat. Berarti jadi menandakan? Ada ketegangan. Artinya bisa saja tidak saja motif, memang dia tidak punya keyakinan kuat atas apa yang disampaikan. Sehingga dia cukup barangkali ada keraguan, tapi ingin menunjukkan bahwa dia yakin. Tapi kalau ada keraguan, kenapa tidak terdengar ada yang terbata-bata? Di momen lain, karena begini, bahasa tubuh tidak berdiri sendiri. Ya, dia bisa saja ditunjukkan oleh aspek yang lain, clustering dia. Jadi sehingga dalam hal ini mungkin bukan atau banyak moment of silence yang dimunculkan, namun dari ekspresinya, mata. Sebenarnya tidak yakin gitu ya. Dan kan otaknya kan kemudian mengolah apakah saya harus menyatakan ini atau saya tidak menyatakan hal ini. Atau memang tidak yakin datanya, tapi dia harus menunjukkan itu. Oke, berarti sebenarnya tidak yakin, tapi harus menunjukkan sebuah gaya untuk sebuah gaya meyakinkan. Meyakinkan. Itu yang Anda baca di sini. Dan kalau kita lihat tone suaranya tidak terlalu tegas, sehingga memang bukan sesuatu yang betul-betul
firm. Iya. Oke, faktanya adalah saya akan berikan kepada Anda, Prabowo sempat menyatakan bahwa luas wilayah Jawa Tengah memang dinyatakan lebih kecil dibanding dengan negara Malaysia. Satu provinsi satu negara, ya kan? Betul. Faktanya adalah luas Jawa Tengah menurut data BPS adalah mencapai luasnya nih, Mbak, adalah 32.554 km. Sedangkan Malaysia hampirnya luasnya 10 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah. Ini memang adalah fakta-fakta yang kemudian memperlihatkan bahwa sebenarnya ini datanya memang salah, tapi kemudian kalau dibuat yang benar, dibuat yang meyakinkan, kemudian bisa menipu. Sepertinya dia tidak sengaja, bukan secara sengaja bertujuan untuk menyampaikan data yang salah, tapi dia ingin menekankan kekuatan asumsinya. Bahwa saya punya asumsi dengan pengetahuan yang saya punya, inilah yang saya tahu, begitu. Jadi upaya untuk meyakinkan itu ada, hanya secara subconscious memang dia tidak yakin. Gitu. Berarti ada tendensi walaupun saya tidak yakin, tapi saya udah ngomong aja. Betul. Ya kan? Asumsi kan? Asumsi. Gitu. Jadi dia asumsi. Dan cukup berbahaya sebenarnya untuk bagi seorang pemimpin ya, kalau sebenarnya tidak firm tapi tidak kemudian mencari tahu terlebih dahulu atau mengecek setidaknya kepada pasangannya. Iya, kalau kita bicara data harusnya akurasi nomor satu ya. Ada sumber yang terpercaya yang bisa dijadikan referensi, itu yang paling penting sebenarnya. Itu dari pasangan nomor urut 02. Saya akan putarkan kembali kepada Anda. Ini adalah bagaimana nada yang cukup meninggi. Saya jarang mendengar Pak Jokowi berbicara cukup tinggi, ya kan, walaupun kondisinya tetap berbicara dalam intonasi yang datar mengenai kasus dari Ibu Ratna Sarumpait ya. Kita putarkan dulu video untuk Anda. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu. Waktunya di freeze. Waktunya di freeze, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo. Jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah. Tadi bukanlah video mengenai Ratna Sarumpait, tapi nggak apa-apa ya. Nanti video mengenai Ratna Sarumpait akan saya putarkan, tapi akan saya putarkan. Bagi yang belum menonton, ini adalah kemudian crossfire ya, saling bertanya antara dua pasangan pada saat dijelaskan, kemudian ingin ditimpali, tapi sebenarnya tidak boleh. Kemudian ingin saya highlight jogetnya itu loh, bisa keluar joget seperti itu. Sebelum joget ini saya mau sebenarnya menekankan bagaimana gesturnya Pak Jokowi ketika menekankan satu pernyataan kepada Pak Prabowo bahwa itu Bapak yang menandatangani. Ada pointing di situ. Nah, pointing ada unsur agresi ya, dan ada unsur alegasi. Alegasi itu ada tuduhan, dugaan. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi sudah punya kekuatan, keyakinan untuk menempatkan dugaan itu kepada Pak Prabowo. Namun dengan unsur agresi. Berarti unsur agresi ini kan karena begitu yakin dengan apa yang dikatakan. Boleh jadi, atau ada motif memang kemarahan, faktor kekesalan yang belum pernah terlampiaskan dan itu termunculkan sekarang. Ini menarik nih, karena pasangan 01 kan sering terserang dengan berita hoax, berita bohong. Kan? Kemudian apakah terlihat dari gestur, dari nada, bahwa ini sebenarnya, ini saatnya saya untuk mengklarifikasi berbagai data dan saatnya saya menunjukkan jangan kemudian mencoba mendelegitimasi saya dengan cara-cara yang kurang lebih immoral. Ada tujuan seperti itu. Jadi barangkali ini sudah kayak bola salju yang sudah membesar dan dia ingin tunjukkan itu tetap dengan cara terkendali. Namun kembali lagi nggak bisa bohong ya bahwa ada unsur kemarahan itu yang dia tampilkan. Terbaca ya, Mbak? Terbaca. Dan itu ditimpali oleh Pak Prabowo dengan cepat. Nah, kalau kita lihat joget-joget ini, kita selalu bisa menunjukkan perilaku anak-anak kan? Kita manusia, semua orang bisa. Karena perilaku inilah yang dianggap paling bisa ditoleransi. Nah, ini adalah perilaku yang kemudian sebagai sebuah jalan keluar, escape dari sebuah awkwardness atau bagaimana? Betul. Malu mungkin gitu ya. Atau aduh udah salah action nih ya. Jadi nah dengan bertindak seperti itu orang mentoleransi, menganggap itu nggak salah. Tapi justru hiburan, jadi mengalihkan atensi, mungkin juga seperti itu. Nah kalau kita lihat Pak Sandi, gini ya pijit-pijitan. Memang kalau dilihat hubungan antara Pak Sandi dengan Pak Prabowo jauh lebih punya attachment. Hubungan antara?
Pak Sandi dengan Pak Prabowo, Dibandingkan dengan? ya, dengan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf. Pasangannya, Kenapa? oke. Makin mudah orang menyentuh tuh kan makin ada hubungan emosional. Betul. Jaraknya makin kecil. Nah, di sini Sandi terlihat betul-betul memposisikan, positioning, Oke. gitu ya, sebagai supporternya Pak Jokowi. Oke, ini kan kemudian gestur yang terlihat pada saat Pak Prabowo. kemudian Pak Prabowo itu kan selesai berbicara. Tapi Betul. kemudian dengan menurut saya tidak menjawab pertanyaan. Kan Iya, seperti itu. iya, Apakah kemudian ini iya. sebagai jalan keluar Iya. dari mengalihkan sesuatu?